Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu bersemangat melakukan pembelajaran, menuntut ilmu, juga bersemangat dalam menggapai cita-cita. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan materi kita selanjutnya, jadi kemarin saya sudah menjelaskan tentang pengertian dari desain grafis, yaitu proses komunikasi visual yang menggunakan elemen, gambar, teks, warna, dan untuk menyampaikan pesan secara efektif. Juga Ibu kemarin telah menjelaskan tentang unsur-unsur desain grafis, prinsip-prinsip desain grafis, juga software desain yang digunakan. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk kepada tipografi dalam desain grafis. Yang mana di situ tipografi itu seperti seni memilih dan mengatur huruf. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama serif, yaitu diartikan sebagai ada kait di ujung huruf formal, contohnya seperti Times New Roman. Yang kedua itu seperti sans serif, yaitu sederhana, modern. Yang ketiga ada script, yaitu menyerupai tulisan tangan atau elegan. Juga ada display atau dekoratif, unik untuk judul poster. Selanjutnya, layout dalam desain grafis, yaitu layout adalah cara mengatur elemen desain atau teks, gambar, warna agar enak dilihat. Yaitu adapun prinsip layout yang pertama grid system, yaitu membagi ruang agar rapi. Yang kedua hierarki atau hierarki, urutan penting ya atau judul besar, isi keterangan kecil. Ada juga alignment atau keselarasan posisi. Juga ada white space, ruang kosong untuk keseimbangan. Selanjutnya ada etika profesional desainer grafis. Yang pertama, tidak menggunakan karya orang lain tanpa izin atau copyright. Yang kedua, tidak membuat desain yang menyesatkan, misalnya seperti iklan palsu, itu tidak boleh menggunakan desain. Yang ketiga, transparan dengan klien tentang biaya dan proses kerja, itu tidak boleh. Yang keempat, memberi kredit bila menggunakan sumber tertentu seperti foto, ikon, atau dan font. Juga ada menghormati budaya, agama, dan normal sosial dalam desain. Selanjutnya juga ada proyek desain grafis dalam pendidikan. Yang pertama, desain grafis bisa diaplikasikan di sekolah, seperti membuat poster edukasi atau anti bullying, hemat energi, juga kesehatan. Yang kedua, membuat logo kelas atau ekstrakurikuler. Juga ada membuat desain cover majalah sekolah, membuat konten Instagram, website sekolah, mendesain undangan acara sekolah. Jadi, desain grafis bisa diaplikasikan di sekolah. Membuat poster, membuat logo, membuat desain, membuat konten, juga mendesain undangan acara sekolah, itu juga bisa digunakan.
Selanjutnya, desain grafis atau seni komunikasi visual, yaitu elemen utama, garis, warna, tipografi, ruang, dan gambar. Adapun prinsip desain, keseimbangan, kontras, proporsi, kesatuan. Software desain yang digunakan adalah Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Canva, Figma, itu saja. Adapun aplikasi desain, branding, iklan, media sosial, edukasi. Seseorang desain atau desainer harus kreatif, profesional, etis, dan adaptif dengan perkembangan teknologi. Jadi, seni komunikasi visual itu ada elemen ya, prinsip desain, software, aplikasi desain, juga seorang desainernya harus aktif, kreatif, profesional. Itu yang dibutuhkan untuk seni komunikasi visual, desain grafis. Selanjutnya ada penjelasan tentang membuat poster. Membuat poster itu juga bisa di sekolah, seperti anti bullying juga bisa, menghemat energi juga bisa. Itu bisa digunakan di sekolah, membuat logo kelas, membuat desain cover, itu juga bisa digunakan. Membuat konten Instagram, itu juga bisa digunakan desain grafis. Mendesain undangan acara sekolah juga bisa digunakan. Juga etika profesional desain grafis itu harus diperhatikan. Yang Ibu sampaikan tadi, tidak boleh menggunakan karya orang lain tanpa izin. Itu namanya copyright. Tidak menggunakan ide dari kita. Juga tidak membuat desain yang menyesatkan, tidak boleh. Misalnya iklan palsu tuh, memalsukan iklan supaya orang percaya, atau juga membuat iklannya itu seperti halnya mengapa orang lain, menjatuhkan harga diri orang lain. Juga memberi kredit bila menggunakan sumber tertentu seperti foto, ikon, font. Itu harus menghormati budaya. Kita harus menghormati satu sama lain. Walaupun budayanya berbeda, agama Islam, Kristen, Hindu, Konghucu, itu harus menghormati. Tidak boleh membenci, memusuhi, itu tidak boleh. Harus menghormati budaya, agama. Walaupun kita beda agama, kita harus menghormati. Tidak boleh mencaci, merendahkan orang lain, merendahkan kreatif orang lain. Penjelasan tentang dan layout adalah cara mengatur elemen desain yang tadi Ibu jelaskan itu, teks, gambar, warna, atau prinsip layout itu grand system, membagi ruang agar rapi, hierarki,
urutan penting. Juga ada elemen-elemen desain grafis. Yang pertama garis atau line, membentuk arah dan struktur desain. Yang kedua bentuk atau bidang dua dimensi seperti lingkaran, persegi, segitiga, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada warna, membangkitkan emosi dan suasana tertentu. Tekstur, memberi kesan, permukaan pada desain seperti kasar, halus, lembut, dan sebagainya. Yang kelima itu ada ruang atau area kosong yang memberi keseimbangan pada komposisi desain. Yang keenam itu ada tipografi, pemilihan dan pengaturan huruf untuk memperkuat pesan. Jadi warnanya itu, psikologi warna dalam desain grafis, warna tidak hanya indah tetapi juga mempengaruhi emosi. Contohnya seperti merah diartikan seperti energi, cinta, bahaya, atau urgensi. Kuning itu diartikan sebagai ceria, optimis, dan perhatian. Dan biru diartikan seperti kepercayaan, profesional, dan tenang. Hitam diartikan seperti elegan, kuat, misterius, atau tidak menampakkan. Dan adapun oranye atau oranye diartikan seperti ramah, kreatif, juga semangat. Dan ungu diartikan seperti mewah, spiritual, dan misterius, bersih, sederhana. Dan adapun gambar dari elemen-elemen desain grafis itu seperti dapat berupa foto, ilustrasi, dan ikon untuk memperjelas pesan. Adapun fungsi dari desain grafis, yang pertama media komunikasi atau poster, iklan, brosur itu adalah media komunikasi visual, fungsi dari desain grafis. Yang kedua, membangun identitas merek seperti logo, kemasan, warna khas. Itu fungsi dari desain grafis. Yang ketiga seperti menarik perhatian publik. Contohnya seperti iklan digital, media sosial. Yang keempat, meningkatkan nilai estetika pada produk atau layanan. Menyampaikan informasi dengan cara menarik, mudah dipahami. Itu harus digunakan supaya klien-kliennya mudah paham. Adapun perangkat yang digunakan itu seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel, Canva, Adobe InDesign. Itu yang digunakan. Selanjutnya juga ada, Ibu akan menjelaskan tentang proses kerja desain grafis. Dalam membuat karya desain, desainer harus atau tidak langsung membuat gambar, tapi melalui beberapa tahap penting agar hasilnya efektif sesuai kebutuhan klien. Harus sesuai kita buat gambarnya. Tahapan proses. Yang pertama, analisis kebutuhan atau briefing, yaitu menentukan tujuan,
menentukan tujuan seperti iklan, logo, poster, dan lain-lain. Yang kedua, memahami target audiens, mengetahui pesan utama yang ingin disampaikan. Yang kedua, riset dan inspirasi, seperti mengumpulkan referensi dari desain lain, warna, gaya, dan tren terkini, dan mempelajari kompetitor atau produk sejenis. Yang ketiga itu ada sketsa dan konsep awal, seperti membuat beberapa alternatif ide dalam bentuk sketsa kasar. Juga harus memilih konsep terbaik untuk dikembangkan. Memilih konsepnya itu harus baik-baik, jangan sembarangan dipilih. Dan 4 itu ada desain digital. Harus menggunakan software desain, misalnya seperti Adobe Illustrator yang seperti Ibu jelaskan tadi, Photoshop, Canva, mengatur layoutnya, tahu warna, teks, juga gambarnya. Yang kelima, referensi dan evaluasi, mendiskusikan hasil desain dengan klien atau tim. Itu harus wajib didiskusikan tuh, biar hasilnya tidak sama-sama, tidak kecewa satu sama lain, biar hasilnya lebih enak diterima. Melakukan perbaikan sesuai masukan, umpamanya dia mau diperbaiki, makanya kita minta pendapat dia bagus atau enggaknya, minta dulu. Yang keenam itu ada finalisasi dan output, menyiapkan desain akhir untuk dicetak dan dipublikasikan digital, menyimpan file dalam format sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita akan Ibu akan menjelaskan tentang bidang pekerjaan dalam desain grafis. Yang pertama, graphic designer. Tugasnya membuat desain visual untuk promosi dan media cetak. Contoh pekerja, poster, brosur, banner. Itu brand designer, itu tugasnya merancang identitas visual perusahaan. Contoh pekerjaannya seperti logo, warna brand, kartu nama. Ilustrator, tugasnya membuat gambar atau ilustrasi digital. Contoh kerjanya seperti logo, warna brand, kartu nama, buku anak, komik, konten, dan media sosial. Yang selanjutnya itu ada UI atau UX designer. Tugasnya mendesain tampilan dan pengalaman penggunaan aplikasi. Contoh pekerjaannya seperti aplikasi mobil, website. Dan motion graphic artist, tugasnya yaitu